Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khala wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terlahir dalam keadaan suci, kemudian berinteraksi secara fisik, secara rohani, kemudian menjadi kotor diri kita, jiwa kita. Dan proses berikutnya kita bersuci lahir batin. Secara badan dan ragawi kita bersihkan, mandi, berwudu. Secara rohani kita bersihkan dengan cara banyak aspek, misalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tutup usia diharapkan kita suci kembali dan artinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, semudah itukah kita melakukannya? Ya, tentu saja butuh proses panjang dan upaya penuh kesungguhan. Maka di dalam pandangan agama, manusia lahir dalam keadaan suci karena semula kita berada di alam arwah dalam kondisi masih steril, belum terpengaruh oleh aspek di luar dirinya, oleh beberapa hal yang mengotori dirinya. Tetapi kemudian lahir dalam keadaan suci juga, setelah kemudian menjadi balita, menjadi anak, mulai berinteraksi, hukum catatan perjalanan hidupnya mulai berlaku. Kemudian interaksi itu bisa mengarah kepada hal yang positif dan mengarah juga kepada hal-hal yang negatif. Maka ketika kita memperturutkan bisikan-bisikan yang negatif, itulah yang menyebabkan diri kita menjadi kotor, jiwa kita menjadi terkotori. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa melakukan satu dosa, maka satu titik hitam berada pada hati orang itu. Dua dosa, dua titik hitam. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin kelam hati orang itu sehingga susah menerima nasihat, tausiah, saran, dan masukan dari orang lain. Maka yang paling benar adalah bagaimana kita mensucikan diri kita lahir dan batin, sebagaimana kita berdoa selesai wudhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senang bertaubat dan senang mensucikan lahir dan batin. Bagaimana kita mensucikan lahir dan batin itu? Pertama, hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebut saja sholat. Orang yang sholat itu dihapus dosa-dosanya. Mulai dari subuh duhur dihapus dosanya setelah sholat duhur. Sholat asar, dosa duhur dan asar dihapus oleh Allah, diampuni. Begitu juga seterusnya 5 waktu berputar, dosa kita dihapus oleh Allah. Karena orang yang selesai sholat pasti minta ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, kemudian berdoa, mohon ampun, macam-macam, maka dibersihkan dosa-dosa yang kecil-kecil, dosa-dosa yang bukan besar, apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, perbanyak ibadah. Orang yang ibadah itu akan menutup dosa dan salahnya. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama, supaya kita suci lahir dan batin. Yang kedua, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, insya Allah dia terselamatkan. Jiwanya akan terlindungi, terproteksi, sehingga tidak gampang melakukan hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang melanggar ketentuan dan ketetapan Allah. Dia justru semakin hari semakin dekat kepada Allah, artinya akan merasakan kedamaian yang luar biasa dengan zikirnya itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir kepada Allah, hatinya akan damai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir,
siang, pagi, dan petang. Allah cinta kepada hambanya yang lisannya senantiasa basah karena zikir, membaca dan menyebut nama Allah. Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang membaca satu kalimat dalam Al-Quran sekali sehari, maka dia selamat dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga Allah, yaitu membaca surat atau ayat kursi. Apabila kita selesai sholat misalnya membaca ayat kursi, kemudian terus menerus dalam sepanjang umur kita, insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Itu satu kali membaca, apalagi berulang-ulang. Selesai sholat kita membaca, dalam perjalanan kita membaca, begitu seterusnya, maka kita akan dan insya Allah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin mensucikan lahir dan batin adalah bertaubat kepada Allah penuh kesungguhan. Taubat kepada Allah secara serius. Orang bertaubat itu ya menyesali kelakuan yang pernah dijalaninya, kemudian mohon ampun kepada Allah dan berjanji akan tidak mengulanginya serta menutupi perbuatan dosanya dengan perbuatan yang baik. Orang yang bertaubat secara sungguh-sungguh seperti itu yang disebut dengan taubat nasuhah, maka insya Allah akan Allah selamatkan mereka di hidupnya sehingga dia tidak mengulang kembali, dijauhkan dari bisikan-bisikan yang bisa merusak amal solehnya. Maka kemudian yang berikutnya, dalam orang yang ingin menghapus, mensucikan lahir dan batin itu, hendaknya dia biasa beramal soleh dalam hidupnya, melakukan kebaikan di tengah hidup, kapanpun, dimanapun, dan senantiasa ingat kepada Allah. Kebaikan yang dilakukannya adalah tanaman baik di tengah kehidupan ini, dan besok tanaman baik itu akan tumbuh, berkembang, berbunga dan berbuah, dan buahnya bisa kita petik dalam hidup dunia akhirat. Orang yang senantiasa beramal soleh, insya Allah tidak ada yang mubadir hidupnya. Kebaikan yang dilakukan akan terus dikenang oleh orang lain. Kebaikan yang dilakukan akan senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan baru, dan kebaikan yang dilakukan terus akan berbunga, berbuah, dan bisa dipetiknya dengan kebahagiaan. Maka berikutnya, orang yang ingin suci lahir dan batin adalah perbanyak doa kepada Allah. Berdoa, ad-doa umukul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang yang senang memperbanyak doa kepada Allah, maka dia ibadahnya akan baik di mata Allah. Dia akan senantiasa teringat bahwa apa yang dilakukannya belum sempurna, sehingga dia ingin senantiasa dilindungi oleh Allah hatinya supaya berbolak-balik menuju pada kebaikan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, baliklah hati saya ke dalam agamamu dan kepada taat terhadapmu. Inilah yang kita mohon dalam doa kita. Maka kemudian langkah lain supaya hati kita ini bersih, diri kita bersih lahir dan batin, hendaknya memperbanyak sedekah, sedekah kepada orang lain. Orang yang memperbanyak sedekah, ringan tangan, suka membantu orang lain, Allah bersihkan dia dari kotor-kotor, dari daki dosa yang ada pada dirinya. Orang yang ringan tangan memberikan kepada orang lain, suka membantu dan menolong, maka orang itu akan diselamatkan oleh Allah. Hidupnya dimudahkan rezekinya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Ini antara lain bagaimana kita membersihkan lahir dan batin. Maka ada hal-hal yang perlu kita harus senantiasa ingat untuk bisa menjadi orang yang seperti itu, orang yang hebat, orang yang luar biasa seperti itu, membersihkan lahir dan batin. Pertama, hendaknya kita harus merasa saling bersaing satu dengan yang lain. Antara hamba yang satu dengan yang lain berlomba-lomba menjadi yang terbaik di mata Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan dan seterusnya, sehingga orang yang senantiasa beribadah, berdoa, berzikir, berlomba hidupnya menjadi orang yang dekat kepada Allah, sehingga dia tidak merasa sepi dalam hidupnya ini. Bukan sekedar berlomba, tapi sungguh-sungguh dalam ibadah. Kita harus mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, insya Allah akan membekas pada dirinya, pada hatinya dan perilakunya. Orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah, tidak ada yang membatir apa yang dia kerjakannya.
orang yang sungguh-sungguh di dalam beragama, maka agama akan melahirkan 3 sifat pada orang itu. Pertama, orang yang beragama secara baik, dia akan menjadi pribadi yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan punya sifat malu. Malu kalau tidak maksimal ibadahnya. Malu kalau usianya bertambah tapi ibadahnya tidak bertambah. Malu kalau kalah dengan orang yang ada di sekitarnya. Malu, singkat kata, malu secara horizontal dan malu kepada vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang ketiga, orang yang beragama itu dia akan melahirkan yang pertama jujur, yang kedua malu, yang ketiga dia akan merasakan bahwa agama itu benar-benar mendorong orang senantiasa bersih hidupnya, sebagaimana kita bahas, yaitu bersih lahir dan batin itu. Sungguh-sungguh dalam beragama, maka akan lahir 3 sifat itu. Kemudian yang keempat, orang yang ingin membersihkan lahir dan batin tadi hendaknya istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Allah. Istiqomah, continue, terus menerus, bahkan grade-nya terus meningkat, bukan sekedar terus menerus, tapi landai, tapi menaik dan menanjak terus, sehingga kita kemudian bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Maka harus ikhlas dalam ibadah itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah penelitian di rumah sakit Jakarta, rumah sakit swasta, yang meneliti adalah dokter yang sudah pensiun terhadap pasien yang pernah ditanganinya di rumah sakit itu sebanyak 1.000 orang yang meninggal dunia. Ternyata dari 1.000 orang itu ditelitinya yang bisa menyebut ketika meninggal di rumah sakit dituntun dengan la ilaha illallah. Yang bisa mengikuti ucapan itu cuma 70 orang. Dari 1.070 yang bisa nyebut la ilaha illallah. Padahal Nabi menyatakan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya dalam hidupnya itu menyebut la ilaha illallah masuk surga. Ternyata setelah diteliti dari 1.000 pasien yang meninggal dunia di rumah sakit itu cuma 70 orang yang meninggal dunia. Apa penyebabnya mereka yang bisa menyebut la ilaha illallah? Ternyata diteliti, ditelusuri, wawancara dengan keluarganya, ada kesamaan masing-masing. Pertama, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menyebut la ilaha illallah pada akhir hidupnya adalah mereka yang istiqomah menjaga sholatnya. Ini luar biasa. Sholat kata Nabi. Maka sholat itu menjadi kunci penting. Yang kedua, orang yang suka tadabbur Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Yang ketiga, orang yang gampang sedekah kepada orang lain, nyah-nyoh, entengan, apapun yang mau dikeluarkannya untuk orang lain, dan dia bahagia mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kebahagiaan bersama buat orang lain. Ini antara lain kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kembali kepada judul kita, lahir bersih, mati pun juga bersih. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.